Orang berhati lembut itu gampang tersentuh hatinya. Makanya Bang Haji Roma Irama itu maunya begitu. Saya batalkan nasab ente, tapi kita bersahabat. Yang biasanya minjemin marawis, ya kita minjeman lagi. Yang biasanya kita ngobrol, kita tetap ngobrol. Yang biasanya kita ini adalah kerja bareng, kita kerja bareng. Yang biasanya bisnis bareng, kita bisnis bareng. Yang udah kagol punya mantu Balawi, nggak apa-apa, jangan suruh cerai. Kita hanya tidak percaya mereka cucu Nabi, bukan berarti kita memutuskan segalanya. Itu memang yang diungkapkan oleh Bang Haji Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Nah, ada sebuah tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin tentang framing-framing dari para muhibin bahwa menyatakan Bang Haji Roma Irama itu telah bertobat. Nah, berikut adalah tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin tentang framing dari para muhibin tersebut. Kita saksikan sama-sama videonya. Tapi ini hanya framing-framing saja. Ada Roma Irama nangis sama Habib di framing, Roma Irama tobat. Roma Irama itu memang beliau itu wataknya begitu, itu watak orang Banten. Beliau ini kan masih keturunan Sultan Agung Tirtayasa. Orangnya kalau ditantang galak, tapi kalau dilembutin nangis. Itu ciri-ciri keturunan Sultan Banten. Jadi kalau ditantang-tantang, ya makin galak. Tapi kalau misalnya tersentuh hatinya, jangankan lagi masalah yang besar, masalah kecil aja ngobrol begini ini bisa nangis kalau orang Banten. Ini kalau umpamanya Lebaran, itu Lebaran itu ya enggak salah-salah banget rasanya kemarin, tapi nangis semua kalau kita salaman itu sama keluarga. Ada sepupu saya kalau jadi imam ngegerung-gerung, kalau ngobrol tersentuh sedikit ngobrol langsung nangis. Kemarin itu Roma itu Raja Dangdut terharu, dia diundang oleh LDNU, dia ndak tahu kalau ada Habib di situ. Diundang oleh LDNU untuk memberikan kisah bagaimana dakwah beliau dengan musik. Nggak tahu kalau ada Habib. Nah, ternyata Habibnya nggak marah. Kan Roma Irama itu setelah beliau mengundang saya dicaci maki oleh Habib-Habib. Kata Roma Irama, saya tidak percaya ente itu cucu Nabi, tapi bukan memutuskan persahabatan. Kita tetap sahabat. Beliau ini sahabatnya Rizik Syihab. Beliau ini sahabatnya para kabib-kabib. Saya hanya tidak percaya kamu cucu Nabi saja. Kalau berteman kita biasa. Wong namanya mengakui cucu Nabi atau bukan itu bukan rukun iman kok. Saya hanya tidak percaya kamu cucu Nabi, tapi kita tetap bersahabat. Tetapi Rizik Syihab nggak mau, malah mencaci maki. Bahar Smith malah mencaci maki. Nah, ketika ada Habib itu di PBNU yang hadir, baik sekali adabnya, terharu itu. Bang Haji Roma Irama terharu nangis karena beliau, saya kan pernah beberapa kali ngobrol. Ya kadang-kadang ngobrol sama saya nangis juga. Ngambil tisu. Ya begitu orang yang berhati lembut. Orang berhati lembut itu gampang tersentuh hatinya. Makanya Bang Haji Roma Irama itu maunya begitu. Saya batalkan nasab ente, tapi kita bersahabat. Yang biasanya minjemin marawis, ya kita minjeman lagi. Yang biasanya kita ngobrol, kita tetap ngobrol. Yang biasanya kita ini adalah kerja bareng, kita kerja bareng. Yang biasanya bisnis bareng, kita bisnis bareng.
yang udah kagol punya mantu Balawi, nggak apa-apa, jangan suruh cerai. Kita hanya tidak percaya mereka cucu Nabi, bukan berarti kita memutuskan segalanya. Itu memang yang diungkapkan oleh Bang Haji Roma Irama, cuma di framing. Coba lihat itu framingnya. Bang Haji bertobat, dengerin apa yang diomongin Bang Haji. Apa benar dia ngomong bahwa Balawi sekarang cucu Nabi? Tidak ada. Itu hanya framing-framing. Karena Bang Haji Roma Irama pengennya begitu. Saya batalin itu nasab ente bukan berarti kita bermusuhan, karena memang tidak ada dalilnya. Ente ngaku tahun 895 Hijriah, sebelumnya ndak ada. Sedangkan orang yang diaku itu hidupnya tahun 345 Hijriah. Nah, di dalam tahun 345 Hijriah sudah ada kitab nasab, keturunan Nabi dicatat semua, tapi ente nggak ada. Katanya ente turunan Ubed. Ubed nggak dicatat sebagai keturunan Nabi. 550 tahun. Di dalam kitab Silsilatil Alawiyah nggak dicatat. Di dalam kitab Tahdhibul Ansab tidak dicatat. Muntaqilatut Talibiyah tidak dicatat. Al-Majdi tidak dicatat. Itu semua di abad 5. Masuk ke abad 6 ada kitab karya Imam Al-Fahru Raji, Kiai Haris. Imam Al-Fahru Raji itu seorang ahli tafsir, ahli usul fikih. Kalau ada lafaz al-imam dimutlakkan dalam usul fikih, maka al-muradu al-imam ar-razi. Nah, beliau menulis kitab nasab. Beliau menulis kitab nasab namanya Syajarah Al-Mubarakah. Beliau menulis Ahmad bin Isa punya anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubed. Itu tahun 597 Hijriah. Kemudian muridnya penulis kitab Al-Fahri itu wafat 614 Hijriah. Menulis juga tidak ada nama Ubed sebagai anak Ahmad bin Isa. Kemudian kitab Al-Asili, kemudian kitab As-Sabatul Musan, kemudian kitab Umdatul Talib Al-Kubra. Semuanya tidak ada yang nulis bahwa Habib ini putune Kanjeng Nabi. Tidak ada. Lah lamun wis mengkono niku premen kita arep dikon dipaksa-paksa ngakui. Wong kita wis ngedeleng kita belaka. Premen maning ukur urusan aneh. Apa kita harus berbohong gitu demi kamu? Bahwa kamu cucu Nabi, walaupun kita nggak percaya kan nggak bisa. Jadi udah, kata saya, ini udah selesai. Bahwa ente bukan cucu Nabi. Tes DNA aneka melenceng di Haris. Wong India, wong Kaukasus, bukan orang Arab, nggak ada keturunan Arab sama sekali jalur laki-lakinya itu, nggak ada. Maka sudah beres saja biasa. Ayo kita bareng-bareng lagi. Yang biasanya datang tuh ke rumah saya jual minyak wangi, silakan. Saya bayarin 5.000. Yung minyak wangi 5.000 kok, pengennya 500.000. Udah, ayo dagang. Kalau misalnya kita suka kepada barangnya kita beli. Enggak, gara-gara ente Balawi kita suka barangnya, enggak beli, enggak bakal. Ayo kayak orang-orang biasa lagi. Bahwa ente bukan cucu Nabi itu sudah hakul yakin. Tajalla tajalliyan zahiran bayyinan. Orang yang masih percaya itu dosa besar itu, Kiai Suwarman itu. Premen orang dosa besar yang menisbatkan orang yang bukan cucu Nabi diomong cucu Nabi. Itu ida bi Rasulillah. Walladzina yuduna Rasulullah lahum adzabun alim. Orang yang menyakiti Rasulullah itu akan mendapatkan siksa yang besar. Bagaimana coba orang yang bukan cucunya Nabi berbuat
zina, minum-minuman, narkoba dan sebagainya sering itu sekali ada di berita. Kemudian kita masih meyakini mereka sebagai cucu Nabi. Lalamun umpamane sing di nisbatakan orang-orang soleh semua mah nggak banyak gitu, tapi orang soleh iku mungkin bohong orang gede dosanya itu. Tapi kalau sudah ini yang dinisbatkan orang-orang yang tidak pantas akhlaknya begitu, na'udzubillah, ini lahum adabun alim. Se-Indonesia bersaksi semua tukang dawir minta duit, udah terkenal sekali itu. Semua orang, kalau yang saya ketemu kiai-kiai ngomong, alhamdulillah Kiai Imad, gara-gara Kiai Imad sekarang tidak ada lagi yang keliling minta-minta, maksa-maksa minta duit. Itu hampir di setiap daerah. Sampai wakil Rais PBNU ketemu saya nggak mau sebut namanya, takut nanti dimarahin. Ketemu saya, Kiai Imad, setelah Kiai Imad ini nggak ada lagi tuh yang keliling-keliling ke rumah minta-minta duit katanya. Jadi yang didawir itu pengurus MWCNU, bukan hanya tingkat MWC, tingkat ranting, tingkat Suriah pun mereka berani dawir. Suriah, PBNU berani didawir sebelum bab nasab ini. Sampai-sampai itu Rais Suriah PWNU Jawa Tengah, Kiai Sodakoh, saya pernah lihat di YouTube-nya. Saya kangen nama Habib, katanya beberapa tahun ini nggak ke rumah-rumah saya. Saya pernah lihat YouTube-nya itu. Nah ini jadi bukan kiai-kiai kampung aja yang didawir, Kiai Parman, sampai kiai PWNU, kiai PBNU itu juga kena dawir. Pertama saya untuk meneliti itu bukan karena dawir, karena memang saya itu tidak berada di daerah yang sering kena dawir. Di daerah saya itu memang tidak kayak di daerah lain. Habib ada, ke rumah saya juga ada, tapi nggak berani maksa gitu. Nah kalau saya dapat cerita di Banyumas, di Kebumen, itu maksa. Makanya kiai-kiai cerita. Nah saya itu meneliti nasab mereka bukan karena dawirnya, tapi karena kesombongan akhlaknya kepada kiai-kiai kampung, kepada kiai-kiai Nusantara. Ini yang membuat saya kemudian meneliti nasab mereka, dan ternyata sudah jelas bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.